Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin ya sudah siang juga ya. Ini sebelum berangkat kerja. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini muka-muka baru bangun tidur ya. Tak apalah ya buat teman-teman semua. Oke, di JJS update hari Rabu 9 November 2022 ini aku ingin kembali memfollow up ya soal rumor yang semalam aku buat video soal kemungkinan ya rumor ataupun kabar angin ya yang kalau di Makan Bola juga sudah diposting artikelnya terkait nama yang akan join Darul Ta'zim. Yang di situ ada dua sosok yaitu Diogo dan juga Cabrera ya. Karena memang kita tahu Diogo tidak akan dilanjut kontraknya oleh BG Patum ya. Dan dari tweet Juan Budiman itu hintnya itu mengarah ke Harimau Selatan ataupun Johor Darul Ta'zim. Ya kabar angin lah, ini sekali lagi rumor ya. Nah, tetapi kalau aku baca lagi di media sukan Malaysia yaitu makanbola.com, ini ada perkara lain yang kemungkinan bukan ke Johor Darul Ta'zim ya Diogo ini, tetapi ke salah satu klub di Thailand juga gitu. Yaitu misalnya kalau aku baca ya di makanbola.com, status Teraton berkaitan Diogo Luisanto cetus tanda tanya. Ini ada kaitannya Teraton ya, player Thailand yang pernah bermain di J-League juga. Atau mungkin sekarang masih ya, tapi kayaknya udah enggak deh. Selepas kabar angin penamatan kontrak Diogo Luisanto tersebar, sudah wujud ura-ura destinasi seterusnya untuk bekas penyerang JDT itu. Seorang penyokong JDT menggunakan nama Juan Budiman percaya bekas penyerang Olympiakos itu bakal menyarungi jersey Harimau Selatan musim hadapan. Tetapi hantaran terbaru bek kiri Thailand dan Buriram United Teraton Bunmatan di media sosial mencetuskan gosip panas destinasi terbaru Diogo. Bunmatan hanya berkata, jumpa Anda di Buriram Jumat ini. Baiklah, setakat itu saja, saya tak akan sebut lebih daripada itu. Ini mencetuskan spekulasi Diogo bakal menyarungi semula jersey Buriram United. Buriram bukan asing bagi beliau karena pernah menjaringkan 105 gol dalam 101 perlawanan untuk klub berkenaan. Nah, ini muncul spekulasi lagi ya. Tapi sebenarnya kalau dari tweet Burmat apa itu ya, cakapan itu kan, jumpa Anda di Buriram Jumat ini. Baiklah, setakat itu saja, saya tak akan sebut lebih daripada itu. Ya sebenarnya kan boleh boleh jadi kayak macam Pique ya. Misalnya ke JDT itu bukan berarti join dengan JDT. Mungkin ya berkunjung saja, atau boleh jadi Diogo macam itu ya. Ya, tapi boleh jadi juga itu memang akan join dengan Buriram United. Nah, terkait Diogo join Buriram. Nah, tapi menurut saya sih, saya pribadi ya, nampaknya memang kalau kembali memang dikaitkan dengan JDT ya, dengan usia yang sudah cukup berumur, apalagi masih ada Baeksen. Aku juga tak tahu Baeksen statusnya seperti apa. Nampaknya sih agak sukar ya kalau misalnya memang Diogo itu harus dikontrak oleh Johor Darul Ta'zim, apalagi dengan yang kalau aku tengok di Twitter itu Diogo itu gajinya semusim 1 juta pound sterling ya, itu 17 miliar ya, itu sangat besar. Jadi menurut aku sih Diogo ke JDT ini agak sukar terjadi atau susah lah untuk terjadi ya. Jadi mungkin lebih ke Buriram atau klub-klub yang lain gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan spekulasi saja, kita tunggu saja nanti kedepannya seperti apa. Itu terkait bursa transfer ya. Selain memang soal Kalamuloh ya, yang katanya juga mendapatkan tawaran dari 3 klub di Liga Malaysia ya, klub-klub yang sudah punya nama. Kita tahu walaupun Kalamuloh ini bersama PJ City kurang perform ya, tetapi Kalamuloh sendiri ini seringkali melakukan penyelamatan penting ya. Yang dimention dari Fadirul Suhaimi itu ada ke Darul Aman, Negeri Sembilan, dan juga ya itulah, dan PJ City itu sendiri, Sri Pahang ya, Sri Pahang
juga dikait-kaitkan. Kita tunggu saja nanti pergerakannya seperti apa. Nah, selanjutnya soal VAR ya. Di sini kita tahu MFL kemarin sempat announce bahwa di tahun 2023 ini akan melakukan uji coba VAR ya. Kemungkinan untuk di Piala Malaysia ataupun Piala FA. Nah, ini menurutku menarik ya, karena saya sendiri termasuk yang sangat setuju apabila memang VAR segera diterapkan di Liga Malaysia ataupun di liganya saya, liganya negara saya, yaitu Liga 1 ya, Liga Indonesia. Itu menurut aku sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu referee ya, ataupun wasit mengambil keputusan, karena memang kadang tuh banyak sekali insiden yang tidak terlihat ya, karena mungkin faktor kecapean, faktor angle wasit yang kurang tepat, ataupun kadang karena kebisingan atmosfer stadium yang membuat konsentrasi si kayak buyar. Ya, itu dengan adanya VAR ya, ini sangat membantu untuk pengambilan keputusan apabila memang ada hal-hal yang krusial ya, seperti itu. Dan juga untuk meminimalisir banyak sekali protes terhadap referee, karena memang kita tahu kualitasnya ya untuk referee di Liga 1 ataupun di Liga Malaysia. Nah, tetapi di sini kalau aku baca dari flashsukan.com ya, sistem VAR, gaji atau teknologi mana yang lebih penting ketika ini. Jadi masih diperdebatkan ya kalau dari pakar ini. Pengumuman Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenai kemungkinan FAM yang mengumumkan kemungkinan teknologi video bantuan pengadil VAR akan digunakan pada Liga Malaysia 2023. Perkara ini disambut baik oleh pengelola Liga Malaysia Football League. Namun, bagi Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramalingam, dia menyatakan masih banyak perkara dan skenario perlu dikaji, terutama berkaitan infrastruktur stadium, jaringan internet, dan yang paling utama adalah tidak membebankan keuangan pasukan yang bertanding. MFL akan berbincang dengan FAM bagi mendapatkan keputusan bersama, karena pihak MFL tidak mau ada pasukan yang tidak membayar gaji karena terpaksa menanggung bayaran untuk teknologi VAR ini. Pihak MFL bersetuju dengan cadangan ini, tapi kita perlu kaji dan lihat pada banyak perkara dan skenario, terutama infrastruktur di semua stadium bersedia ataupun tidak, selain dari faktor kos, karena difahamkan ianya menelan belanja lebih dari RM 5 juta semusim. Terdapat dua fase yang perlu dikaji. Aku tak tahu nih, 5 juta semusim itu untuk semua padang ataupun dalam satu padang. Terdapat dua fase yang perlu dikaji, sama ada teknologi VAR ini akan dipasang di dalam stadion masing-masing atau dilakukan di pusat penyiaran. Buat masa sekarang, kebanyakan stadium tiada bilik VAR, karena stadium itu bukan milik pasukan, selain masalah jaringan internet yang perlu diselesaikan. Pada ketika pasukan sedang pulih dari tekanan keuangan akibat pandemi COVID-19 dan penstrukturan semua liga, persoalan yang sepatutnya dijawab sekarang adalah mana yang lebih penting, gaji atau teknologi. Ini karena MFL masih tidak pasti siapa yang akan menanggung kos penyelenggara teknologi VAR itu, dan pihaknya tidak bersetuju jika ianya terpaksa dibayar oleh pasukan bertanding. Karena apa yang lebih penting adalah pembayaran gaji pemain dapat dibuat. Kos operasional teknologi VAR di berbagai liga seluruh dunia terbagi dalam 3 pilihan, yaitu sama ada ditanggung oleh FA, pengelola liga, ataupun ditanggung oleh pasukan yang bertanding itu sendiri. Atas alasan inilah FML mahu memastikan perincian kos ini dapat diperhalusi semua pihak yang terlibat bagi menggelakkan isu berbangkit pada masa akan datang, terutama jika ia akan menjelaskan kebajikan para pemain. Stuart juga turut berkata bahwa penggunaan VAR ini sangat dituntut dalam bola sepak modern masa kini. Namun ianya bukanlah penyelesaian masalah pengadilan secara menyeluruh, dan program memperkasakan pengadil perlu dilakukan, karena ketika ini standar pengadil di Malaysia adalah pada kategori memuaskan. Ternyata memuaskan ya pengadil di Malaysia ya, tapi saya yakin sih kalau ada VAR pasti sangat membantu. Ya menurut aku sih seperti itu ya. Tapi memang ya penting ya, memang dengan kondisi klub yang mungkin sedang recovery, apalagi ada penstrukturan baru di Liga Malaysia ya, mungkin ya memang tepat ya, mana yang lebih tepat dulu gitu. Maksudnya takutnya ini kan kalau memang ternyata VAR itu dibebankan ke masing-masing klub, itu yang sangat memberatkan ya. Selain memang harus menggaji pemain ya, sedang ibaratnya recovery, harus ada tambahan lagi yang nominalnya juga tak sedikit ya. Tadi 5 juta ringgit Malaysia, itu pun apakah secara keseluruhan untuk semua stadium atau masing-masing stadium harus menyiapkan seperti itu ya.
jumlahnya itu masih nanti kita tunggu lagi update-nya ya. Tapi memang kalau memang dibebankan ke klub itu sangat memberatkan ya. Mungkin dari federasi ataupun penyelenggara liga itu bolehlah untuk investasi gitu. Jadi jangan dibebankan ke klub gitu. Itu yang patut ya. Tapi menurut aku sih walaupun dari segi itu memang faktor VAR ini harus segera digunakan ya, karena memang ini sangat membantu ketika ada hal-hal yang misalnya biar tak ada lagi tuh komentar. Walaupun memang kalau kita tengok di Liga Inggris, walaupun sudah ada VAR, masih saja kadang ada komentar, wah tertolong VAR ya, ketika dapat penalti, tak dapat penalti, tetap ada kontroversi, tapi itu boleh diminimalisir gitu. Jadi memang bisa dikecilkan lagi potensi-potensi macam itu. Jadi kalau saya pribadi sangat setuju ya, terlepas dan juga kalau pembiayaan ya semoga memang dari penyelenggara liganya yang menanggung dulu untuk investasi, dan itu juga nanti untuk jangka panjang menurut aku akan menambah nilai jual dari liganya itu sendiri. Mungkin itu dulu video dari saya, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kemungkinan selepas video ini kalau ada video lagi aku akan prediksi untuk Piala Malaysia yang akan bermula esok. Itu aja. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.